Dengan beliau, gantengnya kalah, gagahnya kalah, nasabnya kalah, alimnya kalah, adabnya kalah. Menang saya cuma lebih terkenal, sehingga yang dipasang di background ini foto saya, bukan foto beliau. Itulah pentingnya elektabilitas. Dan di akhirat nanti elektabilitas juga penting. Banyak loh politisi-politisi PKB yang tidak dikenal di dunia, gak tahu oleh kursi, tapi jauh dikenal di alam samawi, jauh dikenal di alam langit. Wis entek duwe akeh tapi gak tahu dadi anggota dewan. Nah sing wajah-wajah ngene iki wajah-wajah nakalan. Gimana supaya dapat kursi, pokoknya ya mempekerjakan anak buahnya. Jadi sing soro anak buahnya, sing lungguh nang kursi yang ngono-ngono iku modele. Ini terkenalnya cuma di alam dunia Indonesia sesuai dengan dapil masing-masing. Contohnya Ratna Juwita ini. Hadir juga Sayyidil Akh Bupati Lumajang yang energik, yang cerdik tapi tidak licik, Mas Torik. Saya biasa panggil beliau Mas. Hadir juga Bupati Pamekasan Badrut Tamam, saya Wakil Bupati Kediri Bu Dewi Maria Ulfa, Wakil Bupati Sidoarjo Pak Haji Subandi, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Bu Hajah Hani Maslahah yang makin tua makin cantik, yang Korik tadi luar biasa, salah satu hasil binaan dari beliau. Kalau anak asuhnya aja kayak gitu, apalagi ibu pembimbingnya. Insya Allah kalau ditampilkan untuk Korik, ngerusak semua kuping yang ada di sini. Ketua fraksi PKB DPRD Jawa Timur yang sekaligus bendahara DPW PKB Mas Ahmad Fauzan Fuadi yang sampai sekarang dapilnya dari Bojonegoro, tapi saya belum pernah dapat apa-apa dari dia. Padahal kalau reses itu jujukannya di pesantren saya, tapi sampai sekarang belum pernah cair sedikit pun. Ya itulah salah satu strategi politisi sejati. Seluruh pengurus DPW yang hadir, juga pengurus DPC yang hadir, yang saya hormati, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, PKBin, PKBiat. Karena setahu saya PKB dibidani kelahirannya oleh NU. Jadi warga NU yang cerdas, kendaraan politiknya adalah PKB. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, kita mulai menyaksikan fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, pergeseran pusat kegiatan umat. Ada pergeseran dari masjid mulai geser ke mall, geser ke toko, ke pasar,
Jadi dari masjid mulai geser ke terminal, ke stasiun, ke bandara. Mohon maaf, banyak masyarakat Islam kita yang Ramadannya sudah mulai dikacaukan oleh euforia lebaran, mudik, termasuk THR. Ini banyak wajah-wajah yang berharap dapat THR. Padahal sesungguhnya THR itu sudah kita dapat mulai awal Ramadan. Al-Quran, kitab-kitab turas, buku-buku yang manfaat, itu sesungguhnya THR bagi kita, teman harian Ramadan. Dah lah, kalau THR dari Menteri Desa itu piro? Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Kalau proses ini kita tempuh dengan baik dan benar, diharapkan kita bisa menjalani hidup lebih baik. Kalau madrasah Ramadan kita tempuh dengan baik dan benar, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Saya sering gambarkan, sebelum Ramadan kita itu ibaratnya padi. Kalau orang Bojonegoro bilang gabah. Gabah gak mesti gabah sing apik. Kadang campur kawul, campur damen, campur kotoran. Itu kita sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan ini kita berproses, digiling, diseleb. Ya sakit namanya diseleb, geratak. Ya panas, ya sakit. Tapi kalau mau digiling, selesai proses penggilingan, gabah itu akan berubah jadi beras. Bentuknya lebih bagus, disedap, dipandang mata, lebih putih, lebih bersih. Harganya juga lebih mahal. Atau kalau gambaran ini masih belum bisa dipahami, kayaknya ada yang IQ-nya masih menengah ke bawah, lebih mudah lagi dipahami. Sebelum Ramadan kita itu ibarat ulat. Sadurunge Ramadan, uler itu simbol binatang yang kotor, menjijikkan, dan tinggal dimanapun ulat itu selalu ngerusak. Ular itu manggon nanti aja mesti ngerusak. Manggon nang godongnya mesti rusak, bolong-bolong, rencem-rencem. Manggon nang tanduran mesti tandurannya kering, akhirnya mati. Manggon nang buahnya bosok. Manggon nang untumu kropos. Itu ular. Manggon nang partai yang gerogoti partai. Lho PKB iki ketoke yo sik ana ulere sik. Hati-hati Gus. Uler-uler iki kudu dibasmi. Teko apa ora iki uler iki? Gak wani ngaku, areke gak wani ngaku. Pokoke manggon nandi ae uler ngrusak. Nah, memasuki Ramadan ini berproses jadi kepompong. Kalau bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu puasa, sama tahu ono entung mangan, entung celutak. Selama berproses mengentung, dia nggak makan, nggak minum, cuma kilo-kilo tok. Makanya biyen sampeyan sik cilik sering dolenan entung karo diuneni entung dilor ndikidul, entung dilor ndikidul. Iku zikir entunge iku. La illallah, la illallah. Sing ngerti cuma aku tok.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, kalau proses ngentung ini dijalani dengan baik dan benar, keluar jadi entung, keluar dari entung jadi kupu-kupu. Makanya pas iki panitia cerdas iki dikei simbol kupu. Pas nang ndukure Gus Muhaimin. Padha ae. Tawon iki asale ya uler blok. Padha ae. Kok gak cerdas blas ya sampean? Tawon itu juga jenis kupu-kupu. Kok seje? Oh, sampean ngarani seje soalnya tawon iso ngentup koyo bojomu. Prosesnya lho Bu, sama prosesnya. Tawon ya asale ya uler, terus ngentung, entungnya cilik, ngket terus metu lare dadi tawon. Kiai dibantah. Manuto ta? Kalau udah jadi tawon, udah jadi kupu, bentuknya lebih bagus, warnanya indah, semua orang suka sama kupu, lambang keindahan, bahkan dibilang simbol keberuntungan. Ono mah dileboni kupu jare kate ono tamu nggawa rezeki, ono perawan diencloki kupu kate oleh jodoh. Kayak wakil bupati Kediri ku golekno tawon sik dintup. Terus panganane apik, kupu iku panganane pilihan, sari-sarine kembang. Gak ono kupu ngrokoti tahu, tempe, ote-ote, gak ono, gak ngawur. Karena dia selesai berproses jadi entung. Bentuknya apik, panganane apik, dadi luwih apik. Nah, sayang banyak di antara kita yang selesai berkepompong selama bulan Ramadan, keluarnya bukan jadi entung tapi malah jadi codot. Nah, guyu codotnya guyu. Para codot-codot sekalian, maka Ramadan ini bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan. Bukan pengajaran loh ya, pengajaran dengan pendidikan itu beda. Kalau pengajaran itu taklim, kalau pendidikan itu tarbiyah. Nah, selama ini yang berkembang itu hanya pengajaran, bukan pendidikan. Taklim bukan tarbiyah. Kapan-kapan lek diundang neh tak terangno. Lho kiai yo duwe marketing, Bro. Gak politisi tok. Tapi nek marketingnya kiai itu sekali janji pasti direalisasi. Gak kaya sampean kakean janji gak ono bukti ngono. Ayo kapok won. Nih politisi lamis rungokno. PKB harus bersih dari politisi lamis. Sering-sering undang aku Gus, tak garapane wong-wong Gus. PKB itu pendiriannya politik yang dunia akhirat. Engko tak terangno iki penting iki soalnya kok. Lho iya, jadi sampean berpolitik itu harus fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti kuncinya di mana? Ada pada niat. Kelihatannya sampean berpolitik ngurusin donya, tapi bihusnin niyah, dengan bagusnya niat, maka politik sampean akan bernilai akhirat. Kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya. Banyak amal-amal yang zahirnya, tampilannya, bentuknya amal dunia, tsumma yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah, kemudian menjadi amal akhirat. Karena apa? Niatnya yang bagus. Tidur itu kelihatannya kan amal dunia, tapi kalau niatnya bagus, bismillah, aku tidur istirahat biar fresh,
nanti malam bisa bangun qiyamul lail, tahajud, witir, zikir, maka tidurnya bernilai pahala, tidurnya menjadi ibadah. Makan itu amal donyo. Kalau niatnya bener, bismillah, at-taqawwi lil ibadah. Aku makan biar sehat, biar kuat, iso nglakoni ibadah. Maka makan bernilai ibadah. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, tapi mergo bisuin niyah, karena niatnya yang buruk, menjadi amal dunia. Bikin yayasan, bikin lembaga pendidikan, tujuannya gampang no gawe proposal. Iku wong endok kono. Ya ketoke amal akhirat, gawe lembaga pendidikan Islam. Tapi tujuannya mau gawe gelek bantuan ngentekno duit partai. Iki biasanya ya pengurus partai biasanya ngono. Timbangane dikekno wong liya yo dipek dhewe ngono. Ya Allah. Maaf, jabatan bupati itu kelihatannya kan amal dunia, tapi lek niate bener, niate apik, iso dadi amal akhirat. Iku lho makane ya Allah ya Karim, tolong sampeyan berpolitik niatkan ibadah, benar-benar membela kepentingan rakyat. Jadi saya itu kepingin banget PKB ini politik keumatan, bukan politik kumat-kumatan. Politik kebangsaan, bukan politik kebangsatan. Politik kerakyatan, bukan politik yang kayak setan. Saya yakin kok kalau PKB ini benar-benar politik keumatan, bukan politik yang kumat-kumatan. Kalau kumat-kumatan itu alirannya, maaf, nggak sampai aliran sesat, tapi aliran sesaat. Iya, jadi nek waya butuh karo rakyat kaya apik-apik o. Gambar disebar karo mesem. Pamer untu. Petuk wong nyopo, wong semper disopo, wong gering diparani jaluki dukungan. Saat membutuhkan. Tapi duduk wong PKB iku duduk. Makanya itu nanti jadinya kalau politik kumat-kumatan itu pilkada beda tipis dengan PKB kan? Ya PKB itu nek lali dadi, nah pilkada nek dadi lali kan, bedanya cuman dikit. Itu politik yang kumat-kumatan. Kayak menjelang pemilu legislatif. Wah, masya Allah, gak ono politisi sing elek. Wah PKB, makanya saya usul Gus, kalau bisa pilihan DPR itu seminggu sekali. Insya Allah ekonomi rakyat akan terangkat semua. Aku setuju aku. Pokoknya khusus pilihan legislatif seminggu sekali aku setuju. Yakin rakyat sejahtera. Pengen dadi 100.000, 50.000. Rakyat itu seminggu sekali dapat 100.000 kan, berarti saulan 400.000. Oleh minyak goreng pirang liter yuk. Aku setuju. Terus politisi ku api-api kabeh, gambare disebar mesem kabeh. Bareng wis dadi lho, masya Allah. Makanya kalau saya setuju pilihan legislatif itu seminggu sekali, aku setuju, demi membangun perekonomian rakyat. Remuk yo bene, saleke remuk yo bene. Lah nek pilihan bupati, gubernur, presiden rodok suwe gak apa-apa, ngenteni dana, ngenteni kesejahteraan rakyat se. Timbangane entek-enteki dana kok hasilnya ra dunung ya apa. Makanya aku lek pilihan
bupati, gubernur, misalnya masa jabatannya rodok diolor titik, aku setuju aku. Mbok 10 tahun, mbok 15 tahun ngono. Lho golek duwe negara entek nggo pilihan ae lho. Rakyat sek kempis. Duwe entek nggo pilihan, dapat pilihan gak bondo ngono. Oh bondo. Tapi nek legislatif tiap minggu gak apa-apa. Yakin rakyat tambah seneng. Wis tak survei wisan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo berpolitik yang sehat, berpolitik yang baik. Itu tadi pokoknya prinsipnya PKB harus politik keumatan, bukan politik kumat-kumatan, politik kebangsaan, bukan politik kebangsatan, politik kerakyatan, bukan politik yang kayak setan. Politik setan itu kan politik licik toh. Ya toh? Politik setan itu politik licik. Dia merasa jadi pimpinan penduduk surga selama ribuan tahun. Begitu Allah bikin makhluk baru manusia yang diwakili Nabi Adam, nah dia disuruh tunduk, disuruh hormat, kan nggak mau. Maka dia punya politik licik, menyesatkan Adam, bisi Adam sih nggak tepat. Jadi ada politisi-politisi yang model kayak setan itu ada, karena dianggap PKB lebih muda, dianggap PKB ini lebih apa ya, kalah pengalaman macam-macam, akhirnya dibisi biar tersesat. Itu politik kayak setan itu. Tapi insya Allah selama PKB berprinsip politik kerakyatan, keumatan, kebangsaan, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wes, ini gak kampanye durung wayahe. Nek kampanye ana hitungane dhewe, Gus. Ana hitungane dhewe. Trimo ngene tok rugi aku. Rugi. Umatku akeh kok. Bendahara rawane ndangane wae ngene. Pokoknya bendahara terus dapil Bojonegoro Tuban siap-siap. Aku ngerimo ngorak karet wong ngono-ngono iku gampang. Ratna, macam-macam Ratna. Nasibmu ada di tanganku Ratna. Nggak usah pakai gini-gini. No, I reckon you. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Nah gini, riyadhah dan tarbiyah Ramadan ini kalau kita jalani dengan baik, diharapkan kita mempunyai tambahan ilmu dan wawasan sehingga kita nggak mudah tertipu oleh kepentingan dan kesenangan dunia yang hanya sesaat, hanya sekejap, sampai melupakan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat. Kita tahu masa depan kita itu kan ada dua, ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Nah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita kalau 11 bulan di luar Ramadan kita udah berjibaku dengan urusan dunia. 11 bulan di luar Ramadan kita udah terlalu sibuk ngurusi dunia, sampai ngamalno gak cuma P4 P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pendelak pendelik, pelorak pelorok, peletak peletik, penculat penculot, perang prung, perak prek, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa, partai-partai, politik-politik, wis gak karu-karuan. Itu sudah kita lakukan, sudah kita jalani 11 bulan di luar Ramadan. Maka 1 bulan Ramadan ini mari kita fokus akhirat. Kita dalam 1 tahun nama Allah dikasih 365 hari. Kalau dari 365 hari dalam setahun disuruh motong 30 hari saja atau 29 hari saja untuk konsentrasi akhirat, kok kita nggak mau? Bohong kalau pengen masuk surga. Tak baleni ngadeg ini penting. Wayahe ngamuk kok. Iki mantan jurkam iki.
ngene iki mbiyen urung dadi pengurus PKB arek-arek iki jurkam wisan iki. Makane wayang sing pantes oleh mobil dinas iki aku. Sangingane gak tercatat dalam sejarah. Aku gak pengen ditulis ngono iku. Gak trimo ngomong kau. Atasnya ketua fraksi DPW ae kok. Pengen tak geser. Pengen digeser pindah komisi. Jadi anggota komisi langsung malam ini SK turun. DPW ketuane mbak aku manut kok. Aja terima ketua DPW ketum mbak kene manut kok. Entek ya wis kok. Salahe ngundang aku. Udah. Dalam setahun kita sama Allah dikasih hidup itu 365 hari, atau taruhlah kalau pas tahun kabisat itu 364 hari. Dalam setahun itu yang 335 hari udahlah kayak ngurusin donya, luwe akeh donyane timbang akhirate, porsinya lebih banyak dunianya daripada akhiratnya. Maka yang 30 atau 29 hari Ramadan ini loh, yuk kita lebih prioritas ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya yang saya maksudkan ya? Ya wes paham ngono. Ya wes paham. Oke, kalau misalnya 30 hari merasa keberatan, tolong nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan prioritaskan akhirat. Masih keberatan, malam-malam yang ganjil berarti cuma 5 malam. Masih keberatan, Mateo. Wong model opo ngono? Ya Allah. Ibu bapak, kita tahu ya kita punya masa depan, dan masa depan kita itu ada ukhrawi, ada duniawi. Ada masa depan akhirat, ada masa depan dunia. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Kira-kira selama ini kita lebih konsentrasi memikirkan masa depan yang sesudah mati apa yang sebelum mati? Agak nyaut ya. Lebih memikirkan masa depan yang akhirat apa yang dunia? Lamis yang ngomong akhirat itu. Jujur. Loh, wis dinas sampai Gusti Allah. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat lebih kekal. Lupa. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, ganjaran sama bayaran, pilih mana? Pilih ganjaran tak pilih bayaran? Di dapil jenengan masing-masing, rata-rata masyarakat menilai orang sukses itu dari pinter golek ganjaran tak pinter golek bayaran. Sampean lebih bangga mana? Punya anak yang pinter golek ganjaran sama punya anak yang pinter golek bayaran? Ayo misalnya sampean punya anak perawan satu-satunya, anak perempuan perawan satu-satunya, cantik banget, yang jelas gak kaya ibuke lah, ibuke burek. Terus anak perawan sampean satu-satunya ini dilamar arek lanang loro, areke padha gantenge, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji areke pinter golek ganjaran, sing sijine areke pinter golek bayaran.
Kira-kira sing sampean pilih sampean trimo dadi mantu, arek sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ya. Wes ngene saiki bayangno sampean duwe mantu lanang loro. Sing siji mantune sampean pinter golek ganjaran dadi ustad. Sijine mantu sampean niku pinter golek bayaran dadi pejabat. Kira-kira lek sampean kumpulan, mbok muslimatan, mbok pengajian, mbok arisan, ngono iku sing sampean cerita-critakno nang kanca sing sampean bangga-banggakno mantu sampean sing dadi ustad ta sing dadi pejabat. Sampean kira-kira bangga ndi duwe mantu santri karo duwe mantu dadi menteri? Kurang ajar. Iki pelecehan santri iki usane. Bu, sampean duwe keluarga siji dadi kiai, sijine dadi menteri. Bangga ndi Bu? Kiai ta menteri? Sakarepmu. Mbuh. Arepmu. Lah itu bukti, maaf bahwa barometer kita itu masih dunia. Oke, misalnya sekarang sampean punya rencana bangun rumah yang layak huni, yang bagus, yang nyaman. Itu kira-kira yang sampean planning rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Kita koni ini nek mikir. Sampean iki politisi kok gak cerdas. Astagfirullahaladzim. Harusnya politisi itu berpikirnya set. Iki ono statement ngene, ono kabar ngene. Politisi itu harus set. Lah nek politisi model on kapan majune Indonesia? Tolong Gus, caleg-caleg ke depan seleksinya harus lebih ketat. Lelek ini kalah terus nih PKB kok. Calon-calon bupati, calon-calon kepala daerah seleksinya harus lebih ketat. Lek ngono kok kalah sini. Masa di wilayah yang kita jadi pemenang suara terbanyak, kursi terbanyak, pilihan bupati kalah sini dapur. Bojonegoro menang. Ayo Ratna ngomong Tuban kalah ngono. Sini wong bene ra gelem ngubungi aku kok. Ini berarti kita kurang solid. Terus ramelu nyangoni ojo cerewet. Wong menteri sing ape nambahi sangu meneng ae kok. Saman meneng ae. Kaya ketua fraksi ngono lho. Tutupi ngene soalnya kawane buka wis kena sekak seter ngene. Wis gak iso nanti wis ndene. Itulah kita tahu kita punya rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga. Tapi kita kenapa lebih memprioritaskan rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah yang di dunia? Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa membela, nggak bisa menolong. Betul? Ngono biayanya ratusan juta bahkan kadang miliaran. Rata-rata oleh wis dadi anggota dewan, padahal lagi DPRD tingkat 2. Gaya. Omahe kaya omahe demit. Iku sing nggarai rakyat curiga, gajimu lo piro? Omahmu kok kaya ngono apike, duit teko ndi lek oleh nggarong. Wah, aku ngomong ya wis ngene iki gak wedi blas, aku gak wedi blas.
ayo kalkulatormu tokno, bayaranmu piro? Rontok waras titik mikirmu. Omahmu itu rumah akan kamu tinggalkan selamanya. Udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, biayanya miliaran, duit gak beres barang digawe. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya yang di surga ndak mikir. Coba kalau lagi ada kotak amal, lagi Jumatan, ada kotak amal, lagi pengajian, ada sorban keliling, itu kan untuk nyelengi bahan bangunan rumah yang di surga. Biasanya sama nek nyemplungi piro? 2000 iku gawe bangun omah. Oleh paku siji nyublesi bokongmu yu. Sorry. Masa rumah yang akan ditinggalkan selamanya nggak ada manfaatnya miliaran, sedangkan rumah yang akan ditinggali selamanya 2000. Oleh karena itu tolong para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, dalam hal ini kita gendeng, ngaku nggak ngaku kita gendeng. Mangkel yo wis, aku gak wedi dimangkeli, gak diundang neh gak apa-apa, langsung undang DPP, DPW sangune tetep akeh DPP. Gak kuat ya wis. Ya Allah. Lagi ada satu teskis yang merupakan realisasi simbolik. Saya gak ngerti meneh aku ngomong ini. Tes-tesan. Lek tepak azan subuh ono salah satu kalimat as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini juga realisasi simbolik dari ayat Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat bagimu jauh lebih baik daripada dunia. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Salat lebih baik daripada tidur, akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi ada enggak kira-kira yang prinsipnya dibalik an-naumu khairum minas sholah? Oke, yang hadir di sini jujur-jujuran nih. Kira-kira kalau mau jujur, ketika mendengar azan subuh, lebih banyak mana yang langsung bangun, cerekal, jerantal, berangkat jamaah subuh ke masjid, sama yang tidur lagi? Nah, itu berarti sholat lebih baik daripada tidur atau tidur lebih baik daripada sholat? Itulah kita. Jangan heran kalau subuh masjid-masjid di kampung-kampung kita itu akeh cagake timbang wonge, akeh karpete timbang wonge. Siapa ngomong Bojonegoro? Sembarangan. Oke, Ratna menengo Ratna. Pengen dadi meneh tak gak? Ayo. Nah, kita harus tahu karakter masing-masing jamaah ya. Ramadan ini mengajarkan kita untuk fokus akhirat. Insya Allah nanti setelah digembleng Ramadan, politisi-politisi PKB itu menjadi lebih hebat-hebat. Oke, apalagi sering-sering undang saya. Coba ayo berpikir ya, dunia ini sifatnya kan hanya mungkin toh. Akhirat itu yang sifatnya pasti. Ini sering saya sampaikan. Dunia ini sifatnya hanya kemungkinan, nggak ada kepastian. Akhirat itu yang pasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu hanya mungkin dan mungkin, kemungkinan dan kemungkinan. Makanya kita mau melakukan apapun harus bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Insya Allah tahun ini saya akan berangkat haji.
Amin. Kayak neng Uci juga, insya Allah. Nyai doktor Nyai Hajah Uci Nurul Hidayati, doktor. Kita doakan, insya Allah tahun ini beliau berangkat haji. Saya juga didoakan. Harus insya Allah. Tapi sesangoni karo ketua DPW dan menteri desa. Mana dapil yang dari Bojonegoro Tuban. Harus bilang insya Allah saya akan mantu 3 bulan lagi, insya Allah saya akan renovasi rumah, insya Allah dan insya Allah. Ini dunia, karena dunia nggak ada yang pasti. Kadang kita punya rencana udah mateng gak jadi. Itu dunia, nggak ada yang pasti. Makanya sampean kalau punya anak udah kelas 6 MI, kelas 6 SD, anaknya pinter, selalu berprestasi, ranking siji, hebat, dongakno, mudah-mudahan lulus. Karena anak sampean yang pinter itu belum tentu lulus. Kadang selesai ujian nasional belum sampai kelulusan, pas rekreasi di pantai keseret ombak, anakmu mati. Iya toh. Habis pilkada, wis mari pilihan, menang, hitungannya menang, belum sampai dilantik. Kurang rong dino mati, ada kok. Maka jangan pernah bilang pasti. Dunia ini hanya mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sifatnya dunia. Hanya mungkin. Ada pemuda-pemudi, cowok cewek pacaran, udah suka sama suka, cinta sama cinta, tir podo iringe, sir podo gendenge. Wong tua wis podo setujune. Pacaran 12 tahun, belum tentu jadi suami istri. Ada apa enggak? Ada. Karena dunia ini hanya mungkin. Atau misalnya ya pacaran podo senenge terus bisa nikah jadi suami istri, belum tentu bahagia. Padahal semboyane pas pacaran seiya sekata sehidup semati, sevisi semisi. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah belum tentu bahagia. Kadang senangnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku, gaweane padu, omongane saru wagu, wis gak lucu dan tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7 kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Lah sudah punya cucu, kentean untu, akhirnya pasang gigi palsu. Dijak omong depan-depan abape mambu. Angel loh ngerangkai kata-kata ngene iki angel. Ceramah sing nglarangi model ngene-ngene iki. Itu sifatnya dunia. Ada orang lama nggak punya rumah, pengen punya rumah, akhirnya sok bangun rumah. Allah, besok rencananya selamatan, hari ini pasang instalasi listrik, udah selesai terpasang, nyoba saklar, klek kesetrum, mati. Ini sifatnya dunia. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, maunya dia nanti kalau udah tua tinggal menikmati hasilnya. Ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah terserang komplikasi dengan semua jenis makanan yang digemari, udah nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing digeleki cuma iwak teri. Kasinen titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, suguhi ngombe legi jaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Mergo gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali. Istri masih cantik, udah disfungsi ereksi. Masih dijamoni opo ae tetep gak esok tangi. Ayo. Dunya kok.
Donya kaya ngono iku sifatnya. Enggak ada yang pasti, hanya mungkin dan mungkin. Apa jaminan aku ngaji ning gone BPW PKB terus pasti sangune akeh? Gak mesti. Apa jaminan dirawuhi menteri terus ditambahi sangu? Ya mungkin. Nah, dunia ini tapi kemungkinan besar. Ya hitung-hitung THR lah Gus. Mungkin. Sampai dilepas kopiahnya. Itu sifatnya dunia. Ngono lho. Ratna Ranyangoni yo kualat kok. Ini sifatnya dunia. Hanya mungkin dan mungkin kok. Coba. Woi. Mbah. Ya kayak anak pacaran tadi loh, podo sengenge belum tentu jadi suami istri. Coba sekarang yang jadi bojo sampean itu dulu nominasi keberapa? Nominasi pertama arang andel. Nominasi pertama akeh gagale. Siapa ngomong nominasi ke-13? Rupamu mek ngono iki ke-13. Ya aja akeh-akeh to pilihane kok. Itulah dunia. Enggak ada yang pasti. Tapi nek akhirat pasti. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Surga pasti. Neraka pasti. Di surga pasti bahagia, pasti mulia. Neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia nggak ada yang pasti. Betul. Dunia itu sawang sinawang. Jari kene enak kono, jari kono enak kene. Sini bilang enakan sana bilang enakan sini. Itu dunia. Coba Bu, Bapak, sama nyawang dadi wong sing profesine koyo kula ngene niki enak tak gak menurut sampean? Munggah genten ana ayo. Ayo munggah genten ana. Saya ngomong enak munggah genten ana. Engko oleh piro PN kabeh. Ayo munggah genten ana. Enak ya apa? Ayo genten ana iki mikir. Saman ngomong enak iku lak ngomong sak jam hasilnya wis akeh lak ngono sih. Gak mikir resiko sampean. Salah ngomong sak kalimat sret viral masuk ranah hukum. Wilayah hukum resikonya besar. Sampeyan nyawange ngono kok. Enak erek ngomong sak jam ngalang-alangi. Ngalai proposal sak mene. Iku sawang sama nyawange lak ngono, gak nyawang resikone. Ayo aku salah ngomong. Iso urusan hukum, apa mana misalnya sing tak sampekno salah, sing tak sampekno keliru, dirungokno wong ribuan. Dipikir wong-wong bener sing tak sampekno. Soalnya kan dianggap aku pinter. Kayak ngene iki sampean kan nganggap aku pinter, padahal belum tentu aku ambek sampean nek pinter sampean durung mesti. Iso-iso pinter aku ngono lho. Nyatane sing ndekon ceramah aku kok. Dikira pinter padahal sing tak sampekno salah. Akhirnya aku nyesatno umat, dilakoni ambek umat. Aku nyesatno wong akeh. Resikone donya akhirat. Mane nek larang yo pantes. Semakin berisiko yo semakin mahal. Nah sama gak patek beresiko terima jadi anggota ya gak patek beresiko. Lek bendahara, ketua fraksi, ketua DPW, resikone gede. Nah, salah sak seret iso geser kok. Nek ning donya iku sawang sinawang, kalau saya enakan sampean. Enak sampean, gak patek resiko sampean. Ngaji niku yo enak iso karo kipas-kipas. Iso karo metingkring ngene. Iku ambek ngemiki barang ya iso iku. Yo ketok aku nang ndukur nang. Aja atik pamer ta Bu, aku wis duwe dhewe ngono iku. Atik dipamer. Loh, sampeyan nyawang kaya Gus Menteri ku enak dadi menteri rek ngono ta? Lah rapore dinilai terus gak trimo per bulan per hari. Rapor dinilai terus. Ngene iki ketir-ketir. Ketir-ketir kok kena reshuffle. Ate sing digoyang PKB terus. Entah sing digoyang
kabeh modele nasib wis ngono iku pancene Partai Perjuangan yo ngono iku nasib modele nasib ngono iku tapi tetep kuat insyaallah pokoke lek semboyane jargone partai donya akhirat iku mau niate kudu bener berjuangnya kudu bener politisine kudu dipilih sing apik-apik sing elek-elek sikat ya kon kok kaya gak trimo no modelmu dadi apa sih kon gak trimo izin Gus, izin. Nanti caleg-caleg itu di setor nonton kulorian Gus, tak seleksi nih Gus. Lah nek sing nyeleksi kiai yo melalui istikharah, iki apik tagak ratna iki apik tagak. Engko nek gak tak rekom, ojo direkom Gus. Wedi areke. Ngapunten guyon. Mangkel yo wis kok. Enggak tahu nyangoni aku kok. Ya Allah, ini sifatnya dunia. Ngapunten. Dunia itu hanya mungkin saja. Kalau mati pasti, hidup lagi sudah mati pasti, akhirat pasti. Dunia mek sawang sinawang. Ning dunia. Kadang sing numpak Mercy berbes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele. Sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Sing oleh hadiah malah susah. Sing kena musibah tambah bunga. Iki dunia. Ono lho wong kena musibah tambah bunga. Iki wargane Mas Torik iki. Kena musibah gunung berapi. Kena lahar tambah bunga oleh bantuan disyuting ambek dada-dada guyu-guyu. Sak bupatine guyang-guyu ngene. Wong wargane kena musibah tambah bunga. Dene kan makin viral, makin terkenal deh. Apa maneh ana kasus sajen, tambah kesempatan untuk memviralkan diri. Ono wong kena musibah tambah bunga, Bupati Lumajang. Dadi lek awan waya daerah yang terdampak bencana ngono kuwi mesti dikunjungi terus. Seneng deh, elektabilitasnya naik. Disoting ini ngene-ngene. Mesti yang nangis-nangis ya opo wargane kena musibah. Bunga kabeh salurane bantuan kan Lumajang kabeh. Sampai PKB yo entekno Lumajang. Saweneng dhewe gak nyumbang. Alasannya apa? Mustahik. Enak ya dadi bupati ya sering-sering ae ndung akeh bencana. Ajur ya wis kok. Ya Allah. Itulah dunia. Makanya kalau di dunia ini ya, orang miskin menghina orang kaya bisa. Wong melarat nyenyek wong sugih iso. Alah, durung mesti dadi wong sugih luwih enak uripe timbang wong melarat. Iya. Bener. Durung mesti dadi menteri itu bahagia. Bener, turunnya gak iso tanek. Geragapan terus. Ya Allah, dikandani kok. Taman gurung ngrasakno dadi menteri kok. Takono. Turu gak iso tanek. Torok kok nang KPK. Duh. Jadi menteri nanti nggo spion mlakune. Kau enak makanya aku mau ditunjuk jadi menteri aku mau. Aku ngene ae tak telateni wis renes gak karuan kok. Malah iso nuturi menteri ya. Enak kayak ngene ae. Iku donya. Iso durung karuan turu nang hotel luwih enak timbang turu sing nang kardus. Antene iya. Wong turu nang hotel karo turu lemekan kardus, turu spring bed karo lemekan kardus bedane mek titik. Lek kate mapan tok, kate merem tok. Sing nang spring bed iso ndut. Sing nang kardus iso krusek. Oleh wis turu padha ae. Malah kadang-kadang enakan sing lemekan kardus. Sing nang spring bed nang hotel bintang 5. Ngipi diubur-ubur gendruwo. Loro tangi turu iso.
Lah sing lemekan kartu sing ngipine mlebu restoran. Yes. Mangane sate kewel-kewel. Ngombene es degan seruput ngelilir iler. Enak gak karuan. Ngono lho. Iki donya. Dibilangin kok belum tentu yang mangan di restoran mewah lebih nikmat daripada yang di tengah sawah. Banyak yo makan di tengah sawah, menunya sangat sederhana tapi gak mikir utang. Kampleng lo gak kerasa. Entek-entekan lawe cuma sambel tok ini. Luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele. Ngono nikmate gak karuan. Mangan ning restoran semua menu ada. Tapi gak iso tenang, lagi untuk orang sendok, sendokan ketiga keselek. Soalnya dene krungu untuk kombilono wong dem. Suarane persis wong sing diutangi. Kayaknya pengalaman iki kayaknya. Pengalaman ditagih. Iki lek masalah duno. Lah kemudian Ramadan gak oleh suwe-suwe. Tapi kalau akhirat pasti, surga pasti nikmat, pasti mulia, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Nek ning neraka gak iso kate ngenyek sing mlebu swarga. Alah durung mesti nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Alah nang neraka gak apa-apa jare sapa lara. Kaitane panas lara. Suwe-suwe adaptasi biasa kok. Mosok nang neraka adaptasi. Gak iso kate ngomong ngono. Gak iso. Makanya maaf, kalau Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Bal ini mana ya? Engko gawen quotes ya. Ini sing larang. Ojo guyone tok sing dieling-eling. Guyon kuwi insyaallah tetep ilmiah. Nek cerdas sama tetep iso ono hikmahe, gak sekedar ndelok terima diledek yang ngundang dagelan, ojo ngundang kiai. Kalau Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena telah menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada beberapa nilai keagungan di bulan Ramadan yang waktunya nggak cukup kalau saya uraikan secara di antaranya. Siapa ngomong sampai sahur? Saya ketua fraksi kayak bocoran aku piro iki. Sombot tagak. Ini yang saya maksud ya, kita jangan apa ya, jangan terbawa oleh euforia yang kurang pas. Biasanya mulai pertengahan Ramadan ini kita ibadahnya justru malah kendor. Ya, gara-gara ribut nyari THR. Dibalan-balan ini ae, sama narap-narap yo iku kok. Lucu kita ini. Kita itu lucu, ibarat pertandingan makin ke belakang itu makin krusial, makin penting memasuki babak final. Harusnya kita lebih fokus, kita lebih konsentrasi, kita lebih serius, kita lebih sungguh-sungguh. Tapi kebanyakan dari kita enggak. Akhir Ramadan itu malah gak terawih, gak mau Quran. Awal-awal Ramadan itu terawih semangat, yuk mau Quran tiap malam. Tapi begitu akhir Ramadan ini ribut persiapan Lebaran. Enten mboten sing ngoten niku. Allah ya karim. Ini wong gagal malah syukuran. Ya ya, ini kayak ada anak, gimana toh, ada anak sekolah, dia nilainya bagus mulai awal, tapi begitu ujian akhir yang menentukan kelulusan, dia nggak ikut ujian, dia malah nganter ibunya belanja ke pasar untuk syukuran kelulusan. Ini kan remaja gini tuh namanya. Banyak dari kita yang seperti itu. Di akhir Ramadan ini malah hilang nilai ibadahnya, itu hilang sama sekali. Jangan sampai terjadi. Makanya saya hanya bisa mengingatkan karena saya sendiri kadang-kadang seperti itu.
Lu jujur toh, sampai sejauh ini Ramadan kita dari dulu ya cuman gitu-gitu, nggak ada peningkatan. Maaf, kita menjalani Ramadan udah berapa tahun? Ya seperti itu. Pokok siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, baca Quran sak sempate, wes ngono tok. Mulai dulu Ramadan kita kan hanya seperti itu. Jangan seperti itu. Harus ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, setidaknya kualitas diri. Paling boten ada 3 keunggulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. 1, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syam, ibadah puasa. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Tadi udah sempat disinggung sama MC tadi ya, Mbak MC Mbak. Oh iya iya. Al-Quran diturunkan pas malam 17 Ramadan. Itu riwayatnya sih ke Baitul Izzah. Sejarahnya dawa. Nunggu tak ceritani sih. Dene itu udah pilih Madura tapi pengen viral nang Surabaya. Nyalon gubernur gak kira dadi. Enggak level lah. Nang gubernur model ngono. Antene wong. Wes. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, nilainya luar biasa. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. Oke, diurut satu-satu ya. Pertama puasa. Puasa mengajarkan kepada kita banyak hal, kesabaran, keikhlasan, kejujuran. Ini penting. Kesabaran 1. Selapar apapun, sehaus apapun, ada makanan punya sendiri halal, minuman punya sendiri halal, nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, harus sabar nunggu maghrib. Betul? Betapa kita dilatih sabar. Ini bagi politisi penting banget. Saya kalau lagi safari dakwah ya ke daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pokoknya ke seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi semuanya hampir udah pernah saya saba. Wis tahu tak sobo loh. Alhamdulillah. Itu setiap ketemu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, selalu saya pesan, tolong Bapak Ibu kalau melantik pegawai ya bawahannya jenengan tolong sebelum dilantik dan sumpah jabatan itu diajak sama-sama berdoa biar jabatannya barokah, biar dari pejabatnya itu bener. Terus mereka rata-rata doanya gimana? Nanti akan saya laksanakan. Ya, saya ajarkan. Kalau mau melantik pejabat, kalau mau melantik pegawai itu semuanya ajak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin. Lah iya, itu kan doanya puasa ya. Iya, doanya puasa. Artinya apa? Filosofinya puasa pakai sebelum dilantik, sebelum mengucapkan sumpah jabatan, baca dulu doa itu. Nawaitu sauma godin. Aku niat puasa. Namanya orang puasa boleh makan sate, makan rawon, es teh, es degan, tapi nunggu maghrib. Pejabat semuanya boleh menikmati fasilitas mobil dinas yang mewah, rumah yang bagus, boleh mau jalan-jalan ke luar negeri sakarepmu, tapi nunggu kalau perekonomian rakyat sudah membaik, kalau rakyat sudah sejahtera. Ngenteni buka ngono njaluk tunjangan ditambahi ya. Pinter anggota dewan kon ngetono kunker kunjungan kerja entek-entek anggaran Pak. Pikiran rakyat bingung delek minyak goreng sing opo ngono-ngono pikiran. Senengane ngentekno APBD. Makanya sampean sok lek dadi bupati takono Mas Torik kene, paling ngelu mikir. Iya, mikir anggaran. Paling ngelu malah sok sampean aja dadi bupati.
wis ngono ae telateni. Coba ngapunten ya. Ya setidaknya itu ingatlah sumpah jabatan. Sumpah jabatan pun demi Allah, pakai nama Allah, demi Allah saya bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ayo. Iya, dan saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Sapa ngomong prakire ta? Aku ki ngelingno sing dadi bupati-bupati iku lho. Dudu aku lho Mas sing ngomong pret Mas. Arek-arek iku sing ngomong pret. Makanya yang duduk di eksekutif dari PKB harus benar-benar baik. Mungkin nek gak apik sikat ae Gus. Gak peduli Bupati Lumajang ya wis. Insyaallah apik-apik, itu apik. Iya. Kowe kono kari ngrungokno. Sabar iki penting. Kita hidup di zaman yang harus dihadapi dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar, kukut, gulung tikar, selesai. Karena maaf, sebagaimana statement yang sering disampaikan oleh Gus Muhaimin, kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingannya sangat ketat. Kapan hari itu saya mendengar statementnya beliau. Hidup di zaman kayak gini, Jarno tukang syutingnya cek bingung. Kalau kita nggak mampu bersaing, saya bingung ya wis. Lah nek aku ngadeg munggah mudhun ngadeg lu aku saya enteng. Lah iku lowomu ngono iku ya bingung deh. Ngene. Ambek kapan kate ngadeg nyekeli wetenge. Tukang syuting iku. Tak gudha kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak mampu bersaing, selesai. Tamat, gulung tikar, tutup buku. Jadi apapun. Jadi pedagang nggak mampu bersaing, bangkrut. Jangankan keuntungan, modal aja nggak balik, malah modal madul. Ben modal madil. Loh iya. Jadi petani nggak mampu bersaing, panenannya menurun, hasilnya melarat. Jadi pejabat nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan, bertahan aja untung-untungan. Bener. Jadi politisi nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat kursi. Kok gak nyaut ya? Jadi apa ae gak mampu bersaing, selesai hidup di zaman seperti ini. Maaf, sekali lagi. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, pancet gak kira mundak pangkate. Jadi kiai kok gak mampu bersaing. Siapa ngomong gak payu? Joko, ucapane di Joko. Ngawur. Bulan Ramadan iki. Lah iya sabar tapi yo gak ngono rek carane. Lo kan aku ngomong jadi politisi nggak mampu bersaing, gak mungkin dapat kursi. Wes. Terus jadi kiai nggak mampu bersaing, gak payu jure. Maksudnya ngene rek. Saya tak larungono tak jelasno. Bersaing itu gak sesama kiai. Masuk sesama kiai saingan? Enggak. Tapi yo ono bener arek iki kan. Ono bener ya kan. Loh, dikira mampu bertahan sampai hari ini ya Mbak, nggak melalui persaingan ketat loh. Bermunculan ustadz-ustadz anyar, penceramah-penceramah baru, terus mampu bertahan sampai sekarang. Ini gak gampang nih. Rungokno kok. Mempertahankan maksudnya gini, kiai jangan sampai kalah bersaing sama artis. Kalau artis punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Kalau artis punya fan, kiai juga harus punya fan. Dan penggemarnya kiai jangan sampai kalah sama penggemarnya artis. Pengajian jamaahnya jangan sampai kalah dengan jamaah dangdutan. Kalau jamaah pengajian kok kalah rame dengan jamaah dangdutan, berarti kiainya nggak mampu bersaing. No.
Ya masuk wis tak pikir kok. Sekarang kalau kiai bunyai nggak mampu bersaing sama artis, ya terus mau jadi apa? Bangsa ini mau jadi apa? Kalau semuanya mengikuti trennya artis yang ngono-ngono itu. Ojo sampai kalah bersaing. Coba PKB ini kalau ngundang kiai sama ngundang artis, sangune akeh ndi Mas Fauzan ngomong. Akeh ndi? Akeh artis. Ini ki kurang ajar yang ngono iku. Ini kurang ajar iku jenenge. Lho lek ngundang artis sing sangune akeh, kiai kadang tipis. Padahal ki artis penyanyi nyanyi karo setengah udon. Bayarane lawar. Masuk kiai-kiai cek larang lek ceramah karo setengah udon. Makanya jadi kiai kalau nggak mampu bersaing, ya nanti piye ya nek nerangno sing pas ya. Moral umat kayak apa gitu loh. Makanya izin ya Mas Yusuf, jadi kalau ada penceramah yang model kayak saya yang tolong ya didongakno menengok ya. Penceramah yang model kayak saya ini kan tugasnya merangkul umat tuh, semua lapisan. Jadi begecil yang malas ngaji ini yang kupingnya kan alergi kalau dengar pengajian. Itu gimana supaya mau datang ke pengajian. Jadi tugas saya itu menyenangkan, nyenengne masyarakat nang pengajian. Mulai awal saya prinsipnya seperti itu. Jadi misi saya itu gimana masyarakat yang alergi dengan ngaji mau datang ikut ngaji. Nah, nanti kalau udah mau datang ben digarap karo kiai-kiai sing bener kayak Mas Yusuf bareng kan kiai tenanan. Meneng tak gasak sisano. Lah nek Mas Torik bareng kiai model opo ngono iki. Lah nek kiai ini model ngono-ngono kuwi hancur Indonesia kok. Tapi harus ada yang kayak saya, harus ada. Nanti kalau nggak ada seperti ini, begecil-begecil malah jauh dari pengajian. Paling tidak mau datang ke pengajian. Nanti kalau udah seneng, baru digembleng beneran sama yang kiai-kiai tenanan. Misi saya mulai dulu itu, dan alhamdulillah berhasil. Saya termasuk pencetus dakwah dengan madhab al-ngawuriyah. Dulu wayah rame-rame nih kul waelek yuk. Wong main kartu neng pos jaga neng gardu lho, ceplek ngrungokno ceramahan War Zahid. Dan saya survei di mana-mana. Iku arek yo nang kene teko kok arek. Bahkan arek mendem lho. MP3 ini isine ceramahan War Zahid. Alhamdulillah aku berhasil. Memang misi saya seperti itu. Loh, saiki nyatane wakeh penceramah-penceramah sing tiru gayaku. Ngaku gak ngaku. Saya pendobraknya. Awal-awalnya dilolok nih wong itu ceramah kaya apa yang ngawur, akhirnya mburi-mburi do tiru wong-wong ngono model. Ya karena ternyata metode seperti ini yang mampu merangkul semua lapisan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Ngono nyatane aku ning kalangan menteri ya diterima. Kok guyu kan diomongi. Wes Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Ngaji kok oleh wis sih. Ini kita dilatih sabar satu ya. Tuh puasa terus. Puasa juga mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan. Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Selain puasa, ibadah apapun bisa terlihat manusia. Zaman sholat banyak orang yang lihat, bisa dilihat orang. Ibadah sholat sampean baca Quran banyak orang lihat, banyak orang dengar. Sampean sedekah, banyak yang tahu, banyak yang lihat. Sampean umroh haji, orang sekampung pada nganter semua. Tapi sampean puasa nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Kayak gini-gini misalnya awan mau gak poso, sapa sing ngeruh? Karo, tapi nek buka bersamaan disi. Makanya dia nggak mau jauh dari makanan yang di dalam ini. Loh iya. Makanya ya, pura-pura puasa nggak mungkin konangan. Tapi lek pura-pura ibadah yang lain pasti ketahuan.
Pura-pura sholat mesti ketahuan. Gimana caranya sholat kok pura-pura? Terus gerakanmu mau gimana? Kayak senam. Sujudnya diganti kayang. Pura-pura sholat mesti konangan. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Misalnya Gus Menteri pura-pura sedekah sama saya. Settingan. Ya, sekarang tampilan di syuting yuk kayaknya saya sedekah. Tapi nanti turun kasihkan saya lagi misalnya. Mesti konangan. Contoh itu Gus, contoh. Loh, pura-pura sedekah itu loh yang mau dikeluarkan apa? Mesti konangan. Pura-pura haji terus kate lunga nandi kon. Wong haji niku kudu nang Mekah. Haji kok pura-pura kate lunga nandi nang Tretes. Delek apa kon nang kono? Tapi kalau pura-pura puasa aman. Gak konangan. Tak ulangi ya, iki sing kulino wisane. Pura-pura puasa, sampean keluar dari rumah, terus lambemu lapono sampai bersih. Sampai garing, nek perlu kayak nopel didik-didik. Metu teko omah maca lemes kon. Mlakumu nang genteang kayak sempoyongan. Poso. Pura-pura puasa gak kira konangan. Makanya maaf, ibadah selain puasa itu bisa dinilai. Apapun ibadah selain puasa bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak bisa dinilai. Sholat bisa dinilai. Wah, bapak itu sholatnya khusyuk. Kok tahu? Dari gerakan-gerakannya dan bacaannya. Bisa dinilai. Wah, gerakannya masya Allah. Takbiratul ihram sampai melungker. Wow. Terus bacaannya kabir walhamdulillah in wajhatu sawat walat ini sholatnya benar-benar khusyuk. Bisa kok dinilai. Nah kalau mas itu sholatnya nggak khusyuk, kok tahu? Lah gerakannya kayak gitu, masa sholat kok koyok layangan pedot? Bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai. Gus Menteri ini ahli sedekah. Kok tahu? Ya dari nominal yang dikeluarkan. Dari menengok. Ana wong ngerayu diguyu. Dari seringnya kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan. Bisa dinilai kok. Nah, bisa dinilai. Woi. Lah nek DPR RI Dapil 9 Bojonegoro Tuban nih medit. Bisa dinilai. Dari mana? Bantuannya nggak pernah mengalir. Misalnya Ratna Mangkel copot kok. Contoh. Bisa dinilai, sedekah bisa dinilai. Yo ngerti, duwe bel koyo pamer bel. Kaya duwe bel-belo dhewe. Haji itu loh bisa dinilai. Wah, Bu Haji itu mabrurah. Kok tahu? Ya dari perubahan sikap dan perilaku jauh lebih baik daripada sebelum haji. Pengen sak gurunge haji ku mau pedit, mari haji tambah nemen lomoe. Itu mabrur. Wah biyen sak gurunge haji ku mau medit. Nek slametan iki berkate mesti gepeng. Wadahe terancangan cuwilik. Dikei mie kreting sak jompot. Lawon iki ndok koyo disigar dadi papat. Saking medite. Iku sak gurunge haji. Lho gawe contoh yang mesisan lho. Mari haji malih loman. Wah kenduren berkatane wadahe galon. Tandon lho, tandon air. Tandon sing ya 150 liter. Berarti wong mari kendurene mulai nggo berkat digelondongno. Wah iki mabrur iki hajine. Biyen sak goronge haji ku nek salat gak tahu jamaah. Mari haji jamaah terus mabrur. Bisa dinilai. Nah, rata-rata jamaah haji kita itu ngregetno. Lek nduk kono iku
jamaah srawegep Jumatan ngono jam setengah rolas mulai manjing sih. Jam 09.00 wis berangkat, kuwatir gak iso manggon nduk masjid. Nduk kono. Pokoknya jam 09.00 berangkat Jumatan. Padahal Jumatan iku manjinge iku jam 12. Jam 09.00 wis berangkat, kuwatir gak iso manggon nduk masjid. Bareng nduk omah, khutbah kedua sik kurang berangkat. Ya Allah ya Karim. Iya. Anjene ngono rata-rata. Sing omahe sing hotele cidhek karo Masjidil Haram ning Grand Jam-jam terutama wong sugih-sugih iku. Kapan krungu azan? Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono. Gak enak ya gak laris lambemu. Melayu pokoknya kapan krungu azan melayu. Bareng wis nduk omah. Krungu as-salatu khairum minan naum. Celon. Iki kajine gak trimo mardut iki kaji begedut iki. Nah, itu berarti kan gak mabrur, bisa dinilai kok. Iso dinilai. Baca Quran bisa dinilai kok. Ini baca Quran bener apa enggak? Bisa dinilai. Fasih atau enggak? Tartil apa enggak? Dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya. Bahkan misalnya pura-pura baca Quran, iso konangan. Wah, itu duduk Quran tapi diwaca kaya Quran gayae. Kuntul ya tandur diguraan mabur. Wong iku asline kuntul ya tandur digurak kuntule mabur. Lah gayahe diwaca kaya ayat Quran. Kuntul ya tandur diguraan mabur. Konangan ketemon alah duduk Quran niku. Ibadah apapun bisa dinilai. Ceramah ini ikhlas karo gak iso dinilai kok. Lho yo, apan keterangan sing tak sampaikno iku masuk yo dirungokno kuping iku yo ngena nang atiku enak, berarti penceramahe ikhlas. Walaupun bahasane kasar kaya aku. Kuping iso nrimo, ati iso nrimo, insyaallah ikhlas. Tapi lek dirungokno nang kuping clokit-clokit nang ati iso jeduk gregeten. Tandane gak ikhlas. Iya ngono tandane. Lah, kapan ngrungokno aku iki kapan misale kok sampean krasa gak enak. Ya, iku bukan karena keterangan saya yang gak bener, tapi kupingmu sing bosok. Kaya wong adus iki lho, gawe sabun kok krasa perih, dudu salah sabune, ancene kulite sing bengkorengen. Aja nyalahno sabune. Wah, aku adus perih kabeh sabune, dudu sabune sing garakno perih iku. Ancene kulitmu sing bengkorengen. Ana wong ngaji atimu kok lara, dudu salah ngajine. Atimu sing gak tepak. Jam 11, Bro. Iya, maka maaf. Kalau puasa nggak bisa dinilai, sholat bisa dinilai, sedekah bisa dinilai, haji bisa dibiji. Tapi lek poso, gimana nilainya? Ayo, oh masih gue ahli poso. Kok tahu? Iya, wongnya kuru. Masa lek kuru ahli poso? Oh minggu perkara gizi buruk, kurang vitamin. Mbak gue ahli poso. Kok ngerti? Iya, soalnya melakukan mereng-mereng. Iku sikile keseleo. Gus Tamen ahli poso. Kok ngerti? Ngidu terus. Karyawan. Masa lek wong kuru ahli poso, ya seakan sing lemu-lemu tersinggung mesti. Ya nek lemu terus gak tau poso. Kakane aku gak ngarani ning ucik lemu gak langsing. Ngamuk engko. Aku wedi nek wong kuwi. Maka dari sini melahirkan keikhlasan.
Siapa yang tahu kualitas puasa seseorang kecuali dirinya sendiri sama Allah? Kalau puasa nggak bisa dinilai, dari mana nilai orang itu ahli puasa? Gak iso dibiji, gak iso dinilai. Maka sekali lagi, dari sini melahirkan keikhlasan. Orang hidup kalau ikhlas nyaman, enak. Salah satu sebab kenapa hidup itu nggak enak, kalau stres, susah, kehilangan keikhlasan. Kali ini urip ini nek ikhlas enak, nyaman, lega. Sing garane urip gak enak iku mergo kehilangan keikhlasan. Aku sing tak bondo sak pirang-pirang gak dadi aku. Iku gak modal dadi keenakan Ratna iku. Oleh kelebihan suara tok ngono dekne. Modale gak pati akeh dadi. Aku sing modal sak pirang-pirang ae gak dadi. Oh, atine kehilangan